Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, teman-teman VTV di mana saja berada, pemirsa VTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang mendapatkan anugerah rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Cahaya Ramadan. Insya Allah tema kali ini adalah saya akan membawakan tema tentang bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan kita dalam hadisnya, fa idza qadaitumus shalah fazkurullah. Ketika kata Nabi kita selesai melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, maka lanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Bagaimana tata cara berzikir? Haruslah kita menghadap kepada yang dinamakan kiblat atau kita menghadap kepada Masjidil Haram atau Ka'bah Al-Mukarramah. Teman-teman VTV di mana saja berada, ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat, lanjut kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati dengan ikhlas kepada Allah dengan kalimat yang biasa kita ucapkan atau biasa kita ingat, yaitu kalimat zikir. Kalimat zikir banyak sekali, tapi kalimat zikir kali ini adalah kalimat yang menjadikan sabab diciptakannya alam dunia dan semesta ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi pernah berpesan dalam satu hadisnya, man qara'a wahidan li kalimati la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali saja, nakhlatun fil jannah, bahwa Allah akan menanamkan pohon-pohon kurma di dalam surga. Subhanallah, satu kali saja. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kiat selalu melaksanakan ibadah wajib, terus dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita akan dapatkan? Yang pertama kata Nabi, ketika manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya manusia akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu di dalam hatinya ketenangan. Wa tatmainu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatmainu qulub, fa'lam annahu, ketika manusia berzikir kepada Allah, dia akan tenang dalam kehidupannya. Dia akan nyaman dalam kehidupannya. Dia akan merasa tentram, damai, Pak, insya Allah dalam kehidupan dunia dan insya Allah sampai kepada akhirat. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya mengalir kalimat zikir, keberkahan zikir dalam kehidupannya. Banyak sekali zikir-zikir, tetapi marilah kita lihat tentang zikir kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat yang thayyibah, kalimat yang bisa menyebabkan manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir ini adalah afdhalu ba'dal Quran, paling afdol, paling utama selesai kita membaca Al-Quran atau kita sesudah membaca Al-Quran. Berzikirlah ketika kita sedang sendiri, berzikirlah ketika kita sedang berjamaah, berzikirlah kita sedang membawa mobil, mensetir mobil, bawa motor, makan dan minum, jangan kita lupakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan berzikirlah manusia akan selalu mendapatkan naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pentingnya kita berzikir karena apa? Karena kelebihan hati kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama salafus saleh mengatakan bahwasannya ketika sedikit saja kita lupa, hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu maksiat kepada Allah. Masya Allah. Wa na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayah Allah sehingga kita selalu berzikir di dalam setiap saat, di dalam setiap aktivitas dalam kehidupan kita, kerja ataupun dalam kita masa beristirahat di rumah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat kita berzikir setiap hari, melaksanakan zikir, melaksanakan kita bertadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat zikir, fa insyaallah permohonan, keinginan kita, cita-cita kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pak, insya Allah dengan berzikir Allah akan naungi orang tersebut dengan rahmatnya dan kemuliaan dunia dan akhirat. Segala hajatnya akan Allah kabulkan. Marilah
kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang penuh dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan kalimat thayyibah ini. Jangan kita remehkan kalimat thayyibah ini. Jangan kita telantarkan kalimat thayyibah ini. Coba dalam diri kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, fa insyaallah segala yang kita maksudkan akan Allah kabulkan. Dengan kalimat mana? La ilaha illallah. Fa insyaallah itu akan membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Fa insyaallah dalam kesempatan episode yang akan datang saya akan lebih banyak mengupas tentang zikir. Terima kasih hamba-hamba Allah di mana saja berada. Semoga sehat selalu, dijauhkan dari COVID-19. Dan juga diberikan rezeki yang halal, dimasukkan dalam waktu-waktu yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.